Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 11 dalam hal ini saya Priyanto dan rekan kami beliau Habib Mahmud serta Putri Ainur Rahmah. Kami tim 11 akan menyampaikan tentang perkembangan Islam pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Perkembangan agama Islam di Indonesia pasca kemerdekaan itu ada banyak hal yang terjadi, dan tapi sebelum kita mengetahui itu perkembangan mulai dari unsur pendidikan, unsur sosial budaya, partai dan sebagainya, kita harus mengetahui apa itu Islam sendiri. Islam sendiri itu adalah merupakan agama yang meletakkan prinsip-prinsip kebenaran, dan juga muncul pandangan yang menyebutkan bahwa peradaban Islam itu merupakan bagian yang integral dari ajaran Islam, memiliki fleksibilitas dan elastisitas, tinggi, serta referensi yang kuat dengan perkembangan umat Islam itu sendiri. Di mana agama Islam sendiri itu bukan agama yang berasal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi agama Islam itu masuk melalui beberapa hal. Yang pertama adalah perdagangan, yang kedua perkawinan, pendidikan, pesantren, tasawuf, dakwah, kesenian, dan serta budaya. Masuknya agama Islam di Indonesia ini tidak waktu yang sedikit, tetapi memang sudah lama masuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, agama Islam itu berperan penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Akan tetapi karena orang-orang tersebut atau banyak sekali orang yang dalam unsur kemerdekaan Republik Indonesia itu berperanan, jadi akan menimbulkan sesuatu gagasan ideologi untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah dicanangkan tanggal 17 Agustus 1945, di mana mereka saling berebut untuk memiliki satu ideologi negara bangsa Indonesia. Bagi umat Muslim sendiri, itu kepingin menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menjadi negara yang berasaskan ideologi agama Islam, dan juga bagi mereka yang nasionalis itu juga memiliki prinsip ideologi negara Indonesia menjadi negara Pancasila. Karena perbedaan-perbedaan pandangan tersebut itu menimbulkan satu permasalahan dan perkembangan di dunia politik. Dalam ini permasalahannya itu ada perbedaan dalam pandangan kemerdekaan, seperti tadi sudah saya sampaikan tentang ideologi kenegaraan, dari unsur pendidikan, dari unsur partai, dan juga dari unsur pemahaman dalam pandangan keagamaan. Di mana dari unsur permasalahan tersebut akhirnya menimbulkan gerakan-gerakan di mana gerakan tersebut itu masih berkeinginan bahwa ideologi Negara Kesatuan Indonesia itu adalah berideologi agama Islam. Itu akhirnya muncul gerakan-gerakan Islam, ada gerakan DITI di Jawa Barat, ada DITI di Jawa Tengah, ada pemberontakan di Sulawesi Selatan, pemberontakan di Kalimantan, pemberontakan di Aceh, dan lain sebagainya. Tujuan dari gerakan-gerakan Islam pasca kemerdekaan itu, awal-awal kemerdekaan, adalah pengen mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang berideologi agama Islam. Dari pendidikan dualistis, awal pendidikan dualistis yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 ini terjadi dua pemahaman. Yang pertama adalah berdasarkan keagamaan, yang kedua berdasarkan pendidikan sekuler, di mana pendidikan keagamaan tersebut itu bercorak isolatif, tradisional, maupun yang bercorak sintetis. Menurut ajaran agama Islam, pendidikan itu hanya terpokok atau terfokus sendiri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tujuan dari pendidikan intinya adalah untuk beribadah saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pendidikan yang sekuler itu tidak mengenal ajaran agama. Mereka hanya
merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Jadi untuk kegiatan keagamaan itu tidak terlalu diperlukan. Ini perbedaan antara pendidikan yang bercorak isolatif tradisional maupun corak sintetis ataupun pendidikan yang bercorak pendidikan sekuler. Maka dari itu, dari unsur dua hal yang terjadi di sini, timbullah pendidikan yang sampai sekarang ini terjadi adalah pendidikan yang sifatnya itu untuk perkembangan baik santri ataupun siswa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah unsur dari pesantren. Unsur pesantren itu dikhususkan atau dipokokkan dalam kegiatan keagamaan saja. Sehingga di dalam pesantren itu pendidikan hanya tercakup kegiatan khusus keagamaan. Nah, dalam hal ini para penggerak-penggerak pendidikan keagamaan, terutama pendidikan keagamaan Islam itu akhirnya masuk dalam lingkup sekolah. Dalam lingkup sekolah ini, mereka masuk dalam sekolah yang negeri ataupun sekolah swasta. Di sekolah swasta sendiri, karena ini swasta itu ada dua hal, yaitu yang pertama sekolah yang berbentuk formal, maksudnya berbentuk Islam, yang khusus dari pendidikan agama Islam, ataupun pendidikan sekolah non-Islam. Adapun untuk madrasah itu ada madrasah ibtidaiyah, sanawiyah tingkat pertama, dan juga di kuliah mu'alimin. Di sini dari beberapa pendidikan Islam di Indonesia pasca penjajahan zaman kemerdekaan ini yang dimunculkan di sini itu memang ada tercakup dari pesantren, sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Dipokokkan di pesantren itu khusus pendidikan agama, di sekolah itu tadi sudah kami sebutkan itu ada masuk di negeri ataupun swasta. Tujuannya adalah untuk memasukkan pendidikan agama yang dimana pendidikan agama itu sangat penting bagi kemajuan anak-anak tersebut. Dan juga yang dipokokkan lagi, yang dikhususkan lagi di dalam pendidikan agama tadi sudah kami sampaikan di pesantren ataupun di madrasah itu yang khusus agama Islam, baik itu di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah ataupun yang lainnya. Adapun pendidikan agama yang lain dimasukkan dalam kegiatan negeri dan juga di sekolah non-Islam pun juga sekarang pendidikan agama dimasukkan karena pentingnya pendidikan agama pada saat ini. Dari unsur politik pasca kemerdekaan Indonesia, agama juga sangat berperan penting, di mana agama ini untuk memasuki di dalam bidang pemerintahan, untuk mengikuti kegiatan pemerintahan Republik Indonesia ini masuk melalui partai politik. Kalau di dalam kegiatan pemerintahan itu tidak masuk melalui partai politik, itu akan sulit masuknya. Dan untuk kesamaan atau persetaraan atau bisa mengikuti kegiatan pemerintah itu, maka para pendiri ataupun para penggerak itu mereka memasuki ke dalam lingkup pemerintah melalui partai politik, mulai dari Masumi itu pasca kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45 ada Masumi sendiri, ada Partai Serikat Islam Indonesia, ada Partai Masumi yang waktu itu masih pecah dengan partai yang lain, ada timbulnya Nahdlatul Ulama, dan juga partai-partai yang berbasis agama Islam sampai saat ini. Mereka mengikuti partai politik yang berbasiskan agama, itu tujuannya adalah untuk memasuki dalam lingkap pemerintahan sehingga di pemerintahan tersebut bisa diawasi atau bisa diikuti dengan cara yang baik atau benar dan juga mengikuti arahan dari agama Islam. Yang terjadi pada pra kemerdekaan ataupun sampai hari ini tentang sosial keagamaan, sosial kebudayaan itu melalui pendekatan masyarakat. Nah, pendekatan ke masyarakat ini di mana agama itu terpaut dari terjadi dua hal. Yang pertama itu adalah melekat dengan ajaran lama, yaitu ajaran yang masih berbau Hindu Buddha, adapun yang
Satunya ada kegiatan yang bersifat modern, di mana sifat modern ini telah meninggalkan kegiatan yang bersifat kegiatan di luar ajaran agama Islam. Maksudnya kegiatan di masyarakat itu yang tidak benar-benar itu mengikuti Al-Quran ataupun Sunnah itu tidak dilaksanakan. Ini sehingga terjadi perbedaan pandangan dalam penyampaian ke dalam masyarakat. Ada yang mereka mengikuti dengan benar-benar yang pakai khusus Quran dan hadis, ada yang mengikuti dengan ajaran-ajaran ulama yang diajarkan oleh para ulama ataupun para kiai. Dalam pendekatan ke masyarakat ini, pendekatan masyarakat dari untuk menyampaikan ajaran agama itu melalui filosofis, sejarah, antropologis, sosiologis, psikologis, fenomenologis, dan politis. Dalam pendekatan ini tercakup dalam penyampaikan ajaran agama Islam dari berbagai aspek golongan, mulai golongan yang lainnya ataupun golongan yang khusus. Dari filosofis dan lain sebagainya itu dalam pandangan-pandangan mereka ketika menyampaikan ke dalam masyarakat luas, itu nanti akan terjadi satu permasalahan pokok di mana permasalahan itu cuma salah yang paham atau pahamnya yang salah dalam penyampaian ke masyarakat. Jadi mereka itu belum mengetahui atau belum mengikuti apa yang terjadi di masyarakat ini. Nah, dari salah paham ini menjadikan dari masalah masing-masing golongan yang di mana itu jadi satu permasalahan. Perkembangan perjalanan agama Islam yang terjadi di negara Indonesia pasca kemerdekaan ini itu dari berbagai aspek dalam pengembangan ajaran agama Islam di Indonesia terbentur dengan pemahaman dan kurangnya komunikasi antar golongan sehingga terjadinya salah paham dan paham yang salah. Berbeda dalam pandangan beribadah yang berlaku adalah hal biasa yang berlaku mulai pasca kemerdekaan atau pra kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat ini. Dari unsur dan aspek pengembangan ajaran agama Islam itu tergantung pada aspek penerapan dalam lingkungan masyarakat yang berlaku. Sebab di masyarakat, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, penerapan ajaran agama itu berbeda-beda. Jadi dari unsur-unsur yang berlaku itu baik itu menggunakan sistem lama ataupun sistem baru itu tergantung dari lingkungan masyarakat yang berlaku. Dan itu menjadikan satu hal di mana kita harus saling berkomunikasi dalam hal pendidikan keagamaan bahwa memang agama itu mudah tapi jangan dipermudah, agama Islam itu sulit tapi jangan dipersulit. Demikian dari kami tim 11, apabila banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.